Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Momo Edukasi Channel pada video pembelajaran tematik kelas 5 SD, tema 2, subtema 3, pembelajaran 2. Perhatikan ilustrasi cerita bergambar berikut. Gambar di samping adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Todi dan Semut. Inti cerita Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Nah, suatu ketika Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi sehingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Setelah mendengarkan ilustrasi cerita pada cuplikan tadi, menurut kalian, apakah gambar tersebut mendukung cerita? Peserta didik sekalian, coba kita amati sekali lagi cuplikan gambar ilustrasi cerita tentang Todi dan Semut. Pada gambar, Todi sedang tertidur seusai memakan makanan yang manis atau coklat, dan makanannya berhamburan begitu saja di samping Todi. Nah, hal tersebut bisa membuat para semut bisa berkerumun di sekitaran Todi. Akhirnya Todi pun bisa tergigit oleh semut-semut seperti yang tergambar pada cuplikan. Nah, berarti gambar tersebut mendukung isi cerita sesuai dengan cuplikan. Cerita bergambar itu apa ya? Adakah yang tahu apa itu cerita bergambar? Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Salah satu contoh cerita bergambar pada pembelajaran kita kali ini adalah karya cerita bergambar yang berbentuk komik. Untuk lebih mengenal dan mengerti apa itu karya gambar cerita seperti pada pembelajaran kita kali ini, baiknya kita mengenal dulu unsur dan ciri dari gambar cerita atau cerita bergambar berikut ini. Unsur dalam cerita bergambar antara lain 1. Panel, 2. Narasi, 3. Parit, 4. Balon kata, dan yang kelima adalah ilustrasi. Panel adalah kotak berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Jadi keempat kotak ini disebut juga panel karena setiap kotak berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Narasi berisi keterangan tentang latar tempat,
waktu atau situasi, seperti pada tulisan yang ditandai dengan tanda panah. Jadi di dalam setiap kotak berisi tentang narasi. Parit adalah ruang antar panel. Jadi gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan keempat mempunyai sekat atau parit, yaitu ruang antar panel, seperti ditunjukkan pada tanda panah. Berikutnya adalah balon kata. Balon kata itu adalah tempat untuk meletakkan dialog atau narasi. Dan yang terakhir adalah ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita. Jadi, gambar-gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita pada cerita bergambar, keseluruhannya itu disebut dengan ilustrasi. Ciri-ciri karya gambar cerita. Yang pertama adalah memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. 2. Memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Ketiga, menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Dan yang terakhir adalah menyajikan gambar sederhana sehingga pembaca mudah mengerti karakteristik tokoh-tokoh dalam cerita. Menjaga kebersihan merupakan salah satu contoh mencegah penyakit. Selain menjaga kebersihan, masih ada banyak cara mencegah penyakit. Pada pembelajaran 1, kita telah mengetahui bahwa salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap adalah dengan memakai masker. Perhatikan cara memelihara organ pernapasan berikut ini. Cara memelihara organ pernapasan. Kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernapasan. Saat sakit, kita perlu segera berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan memelihara organ pernapasan. Berikut cara-cara memelihara organ pernapasan. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. A. Makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. B. Berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. C. Istirahat yang cukup. Dan D. Posisi tidur, yaitu miring ke kanan dan jangan telungkup. 2. Menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. A. Tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. B. Menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. C. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Dan D. Menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. 3. Merawat organ pernapasan. A. Membersihkan rongga hidung secara teratur atau bulu halus dan rambut hidung berfungsi menyaring kotoran. B. Memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Dan yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar, yaitu dengan cara
A. Membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. B. Menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup udara. C. Membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau, serta mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembaban tinggi. Demikian video pembelajaran tematik singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jumpa lagi di video pembelajaran tematik selanjutnya di Momo Edukasi Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.